Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Untuk lebih jelasnya silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir, sehingga kalian bisa memahami apa itu turunan fungsi. Dan ketika kalian ditanya oleh guru kalian, teman kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, monggo saksikan. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Atau lebih spesifiknya kita akan membahas tentang pengertian dari turunan fungsi. Langsung saja masuk ke materi. Karena yang kita bahas adalah tentang pengertian dari turunan fungsi, di mana dalam hal ini kita melakukan penurunan terhadap suatu fungsi tertentu, maka hal pertama yang harus kita miliki adalah sebuah fungsi tertentu. Jadi di sini kita misalkan kita punya sebuah fungsi fx. Nah, fungsi fx ini kalau kita turunkan, maka dia akan berubah menjadi f aksen x ini. Jadi aksen ini dia mewakili turunan dari sebuah fungsi. Pak, kalau misalkan fungsinya itu bentuknya gx, turunannya berarti bagaimana, Pak? Turunannya berarti g tinggal kita berikan aksen bagian atasnya x. Berarti dia mewakili turunan dari fungsi gx. Ini turunannya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengertian turunan fungsi, dia bisa kita kaitkan dengan konsep limit. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, untuk memahami pengertian turunan fungsi dilihat dari konsep limit, silahkan kalian cermati gambar yang ada atau gambar yang sudah saya buat ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gini, misalkan kita punya sebuah grafik, di mana grafik itu kita namai Z sama dengan fx. Nah, yang namanya grafik, dia kan merupakan kumpulan titik-titik. Karena kumpulan dari titik-titik, maka secara otomatis dia memuat banyak sekali titik. Nah, karena memuat banyak titik, kita pilih sembarang titik. Di sini saya misalkan saya pilih titik yang ada di sini. Nah, titik ini kita misalkan dia punya koordinat yaitu x, f x. Seperti ini. Nah, X yang ada di sini dia mewakili nilai yang ada di sumbu X. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau kita buat garis ke bawah seperti ini, dia akan memotong sumbu X. Nah, perpotongan antara garis ke bawah ini dengan sumbu X dialah nilai X itu. Sedangkan fx dia adalah nilai yang mewakili di sumbu z. Maksudnya adalah ketika kita buat sebuah garis menyamping, maka garis menyamping itu dia akan memotong sumbu z. Nah, perpotongan antara garis menyamping ini dengan sumbu z inilah yang kita namakan nilai fx. Nah, setelah kita dapati atau setelah kita punya sebuah titik di mana titik itu memiliki koordinat x, fx, kita pilih lagi sebuah titik, sembarang titik. Kita pilih sebuah titik. Nah, di sini kita misalkan yang kita pilih adalah titik ini. Titik yang kedua yang kita pilih itu dia punya koordinat misalkan x ditambah h, f x ditambah h. Seperti ini. Nah,
X ditambah H yang di awal dia mewakili nilai yang ada di sumbu X. Berarti apa? Kalau kita tarik garis ke bawah, maka secara otomatis kan memotong sumbu X ya. Nah, perpotongan antara sumbu X dengan garis yang ke bawah ini, berarti di sini ya, dia memiliki nilai yaitu X ditambah H. Nah, sedangkan F dalam kurung X ditambah H ini, dia mewakili nilai yang ada di sumbu Z. Berarti perpotongan antara garis menyamping ini dengan sumbu Z, dia nilainya adalah F dalam kurung X ditambah H, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah jarak antara titik atau nilai X yang pertama dengan nilai X yang kedua, itu kita beri nama delta X. Jadi jarak antara X yang pertama dengan X yang kedua itu kita beri nama delta X. Nah, delta X selanjutnya itu kita beri nama H. Saya ulangi lagi, jadi jarak antara X yang pertama itu tadi X yang kita dapati dari titik yang pertama dengan X yang kedua yaitu X tambah H, di mana X tambah H itu kita dapati dari X-nya titik yang kedua. Itu sama dengan delta X. Delta X itu sama dengan H. Nah, sedangkan jarak antara Fx untuk titik yang pertama dengan F untuk titik yang kedua itu kita beri nama delta F. Pak, lah terus untuk pengertian turunan fungsi bagaimana? Tadi panjenengan ngomongnya pengertian turunan fungsi bisa dikaitkan dengan konsep limit. Nah, di sini karena kita punya fungsi fx, maka secara otomatis turunannya adalah f aksen x. Nah, turunan dari fungsi x atau f aksen x, dia merupakan perbandingan atau hasil bagi antara perubahan f berarti delta f dibagi atau per perubahan x. Perubahan x berarti delta x. Nah, tetapi yang harus kalian ketahui di sini kan f aksen x atau turunan dari fungsi x itu sama dengan perubahan dari fungsi f per perubahan dari x, di mana x-nya sendiri dia itu mendekati 0. Jadi perubahan x ini dia itu sangat kecil. Karena sangat kecil, makanya kita katakan mendekati 0. Nah, kita punya perubahan f atau delta f. Nah, delta f sendiri atau perubahan f sendiri dia bisa kita jabarkan menjadi apa? Ini jarak ini tadi. Jarak ini itu bisa kita hitung dari mana? Nilai yang paling besar dikurangi nilai yang kecil, berarti yang paling atas kurang yang bawah. Kalau kalian lihat yang bagian atas siapa? Yang bagian atas adalah f dalam kurung x ditambah h, berarti dikurangi yang paling kecil tadi siapa? F x per delta x atau perubahan x, berarti yang sini ya. Nah, perubahan x itu mewakili siapa? Mewakili
selisih atau hasil pengurangan antara nilai yang paling besar. Berarti yang paling besar itu yang paling kanan ya. Berarti X ditambah H dikurangkan dengan nilai X. Berarti delta X ini atau perubahan X ini bisa kita tuliskan X ditambah H dikurangkan dengan X seperti ini. Nah, selanjutnya dia atau X tambah H dikurangi X ini dia bisa kita ubah menjadi apa tadi? Kita ubah menjadi nilai H, karena kita ketahui delta X tadi itu sama saja dengan H, karena di sini kita ingin mengaitkan dengan limit. Nah, berarti hanya ini mendekati 0. Karena mendekati 0, kita tahu yang namanya mendekati itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan limit. Berarti bisa kita tuliskan limit fungsi f x ditambah h dikurangi f x per, nah x ditambah h dikurangi x ini dia kita ganti dengan h. Karena hanya mendekati 0, berarti di sini kita tulis h itu mendekati 0. Ini adalah f aksen x. Nah, bentuk inilah yang kita namakan sebagai definisi dari turunan fungsi. Jadi f aksen x itu sama dengan limit f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx per h untuk hanya mendekati 0. Ini adalah definisi dari turunan fungsi. Pak, terus penerapannya bagaimana? Nah, untuk penerapannya sendiri kita akan coba masuk ke sebuah contoh soal. Saya ambilkan soalnya terlebih dahulu. Baik. Untuk contoh soalnya seperti yang bisa kalian baca, di situ ada sebuah soal tentang turunan fungsi, yaitu tentukan turunan dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya seperti yang bisa kalian baca, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2, di mana penentuan fungsi ini dilakukan dengan menggunakan definisi. Kita tuliskan terlebih dahulu soalnya. Di situ diketahui fx itu sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Nah, karena kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi fx ini dengan menggunakan definisi, berarti saya lihatkan lagi. Tadi kalau kita pengen menyelesaikan dengan menggunakan cara definisi, berarti kan kita harus tahu terlebih dahulu f dalam kurung x plus h itu siapa dan fx itu siapa. Nah, sedangkan di soal kita tadi yang kita tahu baru fx, sedangkan f dalam kurung x ditambah h kita belum tahu. Nah, karena belum kita ketahui, maka wajib bagi kita untuk mencari tahu terlebih dahulu. Nah, berarti kita tuliskan di sini f dalam kurung x ditambah h seperti ini. Pak, terus bagaimana cara untuk menentukan f dalam kurung x ditambah h? Caranya sederhana. Kalau pada bagian atas yang ada di dalam kurung itu variabelnya adalah x, makanya masing-masing itu juga x. Nah, sedangkan yang bagian bawah itu yang ada di dalam kurung itu adalah x ditambah h. Sehingga yang ada di dalam kurung x yang ada di dalam kurung ini kita ganti dengan x ditambah h. Sehingga untuk x kuadrat ini x-nya juga kita ganti dengan x tambah h dikuadratkan min 5x-nya ini x-nya juga berubah menjadi x ditambah h.
Sehingga yang awalnya fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Karena di sini yang ingin kita cari adalah f dalam kurung x ditambah h, berarti 3x kuadrat. Berarti 3x kuadrat berubah menjadi 3 dikalikan dengan x-nya, itu kita ganti dengan x ditambah h kuadrat dikurangi 5x. Berarti 5x juga berubah menjadi 5 dikalikan x-nya berubah menjadi x ditambah h ditambah 2, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita jabarkan masing-masing. Kita mulai dari yang paling depan. 3 dikalikan dengan x ditambah h dikuadratkan. Kita cari dulu x ditambah h dikuadratkan itu nanti hasilnya siapa? Kita coba jabarkan di sini. X ditambah h dikuadratkan itu kan sama dengan x ditambah h dikalikan dengan x ditambah h. Seperti ini ya. Berarti x ini nanti kita kalikan dengan masing-masing suku yang ada di bentuk berikutnya. Berarti x dikalikan x dikalikan dengan h. Begitu juga dengan h ini. Dia dikalikan dengan x yang ada di depan dan h yang di belakang. Sehingga kita dapati x dikali x itu adalah x kuadrat plus h dikalikan dengan x dikalikan dengan plus h itu kita dapati plus x h. H ini dikalikan dengan x kan jadinya hx. Hx itu sama saja dengan plus x h. Nah, selanjutnya h dikalikan dengan h itu berarti plus h kuadrat. Tinggal kita operasikan, berarti kita dapati x kuadrat ditambah xh ditambah xh, berarti xh nya ada 2 ya, berarti 2xh ditambah h kuadrat. Nah, kita dapati bentuk ini. Berarti 3 dikalikan x ditambah h dikuadratkan, x ditambah h dikuadratkan bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Berarti 3 dikalikan dengan dalam kurung x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi 5 dalam kurung x ditambah h ditambah 2. Tinggal kita operasikan. Kita mulai dari yang bagian depan. Nah, karena ada kurung, di depan kurung itu ada suatu bilangan, maka bilangan itu wajib kalian kalikan dengan masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Berarti 3 ini silakan kalian kalikan dengan x kuadrat, silakan kalian kalikan 3 ini dengan 2xh, dan 3 ini dikalikan dengan h kuadrat. 3 kali x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat. 3 dikalikan dengan 2xh, 3 kali 2 itu 6, berarti plus 6xh. 3 dikalikan dengan plus h kuadrat berarti plus 3h kuadrat. Yang selanjutnya adalah min 5 dikalikan dengan dalam kurung x ditambah h. Sama, karena ada bilangan di luar kurung, silahkan kalian kalikan bilangan itu dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti min 5 ini dikalikan dengan x, min 5 kali x itu min 5x, min 5 dikalikan dengan plus h, min kali plus itu min, 5 kali h itu 5h ditambah 2. Nah, inilah bentuk dari f dalam kurung x ditambah h. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, karena ketika kita ingin mencari nilai turunan, tadi kan kita diminta untuk mencari limit f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h untuk hanya mendekati 0 ya. Berarti kita harus cari terlebih dahulu bentuk dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx itu siapa.
Berarti kita harus cari dulu f dalam kurung x plus h dikurangi fx. Tadi kita punya f dalam kurung x plus h itu adalah 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangi 5x dikurangi 5h ditambah 2 dikurangi fx-nya siapa? Kita punya fx-nya adalah 3x kuadrat min 5x ditambah 2. Berarti kita kurangkan, jangan lupa kita beri kurung karena ini dikurangkan dengan semua yang ada di sini. Berarti 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 seperti ini. Kita hilangkan terlebih dahulu kurung yang ada di belakang. Cara menghilangkannya sederhana. Silakan kalian kalikan setiap min ini dengan masing-masing suku. Kita tulis dulu yang depan ya. 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangi 5x dikurangi 5h ditambah 2 berarti min dikali 3x kuadrat, berarti min 3x kuadrat ini ya. Nah selanjutnya min ini dikalikan dengan min 5x, min kali min jadinya plus 5x, min dikali plus jadinya min 2. Nah setelah kita dapati bentuk ini, silakan kalian kelompokkan. Yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama silahkan kalian kelompokkan dengan yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Yang memiliki variabel-variabel yang sama kelompokkan dengan variabel yang sama. Yang angka-angka tok silahkan kumpulkan atau kelompokkan dengan yang angka-angka saja. Berarti kita dapati di sini 3x kuadrat. Ada enggak selain ini yang memiliki x kuadrat? Ada. Min 3x kuadrat, berarti di sini min 3x kuadrat ditambah 6xh ditambah dengan 3h kuadrat dikurangi 5x. 5x ada ndak? Oh ternyata ada. Kalau kita kelompokkan plus 5x min 5h ditambah 2 dikurangi 2. Selanjutnya 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis, berarti 0 ya. 0 tidak perlu kita tulis, berarti langsung 6xh ditambah dengan 3h kuadrat. Nah min 5x ditambah 5x berarti 0 juga, tidak perlu kita tulis, langsung min 5h. Nah di sini 2 plus 2 dikurangi 2 berarti juga 0, tidak perlu kita tulis. Berarti hasil dari f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx itu sama dengan 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangi 5h seperti ini. Nah selanjutnya kita langsung masuk ke rumus tadi. Jadi masuk ke rumus tadi, kita punya fungsi fx nya awalnya adalah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Kita diminta untuk mencari turunan dengan menggunakan definisi. Berarti f aksen x definisinya adalah limit fx ditambah h dikurangi dengan fx per h untuk h-nya mendekati 0. Seperti ini ya. Tadi kita dapati untuk f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx. Tadi kita sudah mendapati nilainya adalah ini. Nanti kita tuliskan. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu limit. Berarti f dalam kurung x tambah h dikurangi fx dari perhitungan tadi
kita dapati nilainya adalah 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangi 5h per h untuk hanya mendekati 0. Hanya mendekati 0 ya. Berarti nanti yang kita ganti dengan 0 itu adalah variabel h saja. Selain h berarti tidak kita ganti. Nah, lanjutnya limit. Nah, sekarang coba kalian cermati di sini 6xh ditambah 3h kuadrat dikurangi 5h. Ya enggak? Di situ masing-masing suku dia punya variabel h. Dengan menggunakan sifat distributif silahkan kalian keluarkan h-nya. Berarti h kita keluarkan dikalikan. Nah, karena 6xh hanya sudah dikeluarkan berarti sisanya adalah 6x ditambah 3h kuadrat. Karena hanya sudah kita keluarkan 1, berarti 3h kuadrat menjadi 3h dikurangi 5h. Hanya sudah kita keluarkan, jadinya cuma 5 saja per h untuk hanya mendekati 0. Sama dengan limit. Nah, sekarang ada ndak yang bisa kita coret? Ternyata di bagian pembilang atau yang bagian atas dan bagian bawah di penyebut ada sama-sama memiliki h. Berarti h ini bisa kita coret ya. Berarti hilang. Sehingga sisanya adalah 6x ditambah 3h dikurangi 5 untuk hanya mendekati 0. Nah, sesuai dengan aturan limit, berarti yang harus kita ganti dengan 0, karena h mendekati 0 berarti hanya nanti kita ganti dengan bilangan 0. Sehingga 6x ditambah 3h dikurangi 5 yang kita ganti dengan 0 itu hanya saja. Pak, bagaimana dengan x-nya? Biarkan saja. Sehingga kita punya 6x ditambah 3 hanya kita ganti dengan 0 dikurangi 5. Sehingga kita punya 6x ditambah 3 kali 0 itu 0 dikurangi 5. Sehingga kita miliki 6x 0 kurangi 5 otomatis min 5. Nah, dari sini kita dapati turunan dari fungsi f yaitu 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 itu sama dengan 6x dikurangi 5. Ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan definisi turunan fungsi. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.